Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Bersyukur sekali kita bisa bersama-sama berkumpul di gereja Tuhan di awal tahun 2026 ini. Kita bisa melewati 2025, itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kasih setianya di setiap hidup kita. Mari kita mau sama-sama teduhkan hati kita. Kita siapkan hati kita, yes Tuhan. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari kita mau sama-sama nyatakan penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku.
karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama kita katakan lebih lagi. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Yes, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setia-Mu Tuhan, untuk setiap penyertaan-Mu di setiap hidup kita Tuhan. Di setiap hidup kami, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau selalu ada di samping kanan kiri kami, di atas bawah dan semuanya Tuhan. Engkau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu Tuhan yang Kau curahkan bagi kami Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami tidak apa-apa Tuhan. Kami bukan apa-apa Tuhan tanpa-Mu ya Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu penyertaan-Mu Tuhan. Di awal tahun ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau selalu sertai kami Tuhan. Engkau yang jagai setiap kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini Yesus. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, Engkau sendiri yang melawat setiap kami Tuhan. Biarlah jemaat-Mu Tuhan merasakan curahan Roh Kudus-Mu Tuhan, merasakan kasih-Mu Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati setiap alat Tuhan yang kami pakai Tuhan. Setiap yang terlibat Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah Yesus. Engkau yang jagai setiap kami Yesus. Yes Tuhan, yes Tuhan. Kami mau siap Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Yesus. Yes Tuhan, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Biar bumi akan berlalu tapi janji Tuhan pasti akan digenapi. Amin. Yes, mari kita memujikan pujian ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi
salam kanan kiri, katakan selamat tahun baru dengan wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh kasih. Haleluya. Yes, kita mau berjalan di tahun 2026 bersama Tuhan, amin. 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 Mari kita mau sorukan namanya, kita mau lebih tinggikan namanya. Haleluya. Kami mau berjalan bersamamu Yesus. Kami tidak akan gentar sebab Tuhan selalu bersama dengan kami. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Katakan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Ya Tuhan, Allah jaminan hidup kami. Berjalan bersamamu, katakan takkan kami gentar. Tak akan ku gentar, sebab tanganmu lah yang menopang setiap kami Tuhan. Tanganmu menopangku, amin. Jalani kehidupan, kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau yang memberikan kasih bagi setiap kami Bapa. Benteng hidupku, takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kami mau percayakan janji-Mu di hidup kami. Kami akan melewati tahun ini bersama dengan Engkau. Kami akan memenangkan tahun ini bersama dengan-Mu Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Kau kekuatanku, katakan dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara. Panci keselamatan, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan nyata bagi hidup kami. Takkan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi mari nyatakan kau kekuatan kami Tuhan. Kekuatanku, yes, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, ya Tuhan, kami tidak akan takut, kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Penopang hidupku,
hanya bagi nama Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebab kita tahu Yesus adalah jaminan hidup kami, amin. Kita mau melewati tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan sampai hidup kami akan setia melayani Tuhan, amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau bawa setiap hati kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Kami mau naikkan setiap hidup kami, masa depan kami. Kami mau berikan semuanya kepada-Mu Tuhan. Amin, amin Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Amin. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Mari nyatakan, kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ya Tuhan, kami mau setia sampai akhir hidup kami Bapa. Biarlah setiap mulut kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Kau yang tahu cerita hidup kami. Kau tahu ceritaku, dan Kau yang mengerti setiap isi hati kami. Ya Tuhan, Kau tidak memperdulikan masa lalu kami seburuk lalu, tapi Engkau akan tetap memilih kami menjadi anak-Mu Tuhan. Memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, tiada yang mustahil
2025 yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita mau menyongsong tahun ini dengan rahmat-Nya, dengan kasih-Nya, dengan kebaikan-Nya bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini ada mana-Mu Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan untuk kami berjalan di tahun ini bersama dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih mari setiap mulut memuji menyembah Dia. Mustahil bagimu Tuhan. Setiap masalah kami, setiap rintangan kami, Kau yang memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tidak akan takut Tuhan melewati tahun ini bersama dengan Engkau Yesus. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Engkau yang mengetahui rancangan hidup kami. Amin, amin. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir. Sekali lagi mari nyatakan dengan iman, dengan segenap hatimu. Ya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan. Ya Tuhan, kami akan ikuti panggilan-Mu Tuhan. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Yes Tuhan, amin. Pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, yes, panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup. Sekali lagi ku ikuti panggilan-Mu, ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Yes Tuhan, ini komitmen kami
mengawali tahun ini Tuhan, kami akan ikut Engkau. Apapun yang kami alami karena kami tahu Tuhan, Kau sangat mengasihi kami Tuhan. Rancangan-Mu adalah damai sejahtera untuk membawa kami kepada masa depan yang penuh harapan. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah yang baik, yang mengasihi kami seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terus berbicara atas kami, menjamah hati kami Tuhan, bawa kami lebih dan lebih lagi mengenal Engkau Tuhan, mengalami Engkau senantiasa Tuhan. Dan pagi hari ini kami membuka hati kami, Kau berbicara terus bagi kami ya Tuhan. Mari jamah setiap hati kami Tuhan di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat tahun baru bagi kita semuanya. Ya, oke. Anak sekolah minggu kita doakan dulu. Silahkan istri saya boleh berdoa untuk anak-anak. Mari kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Engkau ada di sini menjamah setiap kami. Terkhusus juga untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, sejak anak-anak mereka sudah dibawa oleh orang tuanya untuk mengenal Engkau. Biarlah tiap kali pertemuan mereka bertemu dengan kasih Bapa, mereka bertemu dengan kuasa Engkau, mereka mengenal Engkau. Tiap-tiap pertemuan mereka dikenalkan lagi siapa idola mereka sesungguhnya, yaitu Yesus Raja Damai, Yesus Allah yang sanggup mengadakan mujizat, Yesus yang sanggup membela anak-anak yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak pintar menjadi pintar, yang tidak diperhitungkan menjadi diperhitungkan, yang bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang berarti. Mereka bertemu dengan idola mereka, Yesus namanya. Biar itu terberitakan terus lewat hamba-hamba-Mu yang melayani anak-anak sekolah minggu. Urapi ya Tuhan kakak-kakak, guru-guru yang melayani mereka dengan pengurapan dari tempat maha tinggi. Mereka menjadi alat Tuhan untuk mereka mengenal pribadi Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini apa yang Tuhan rencanakan tidak ada yang batal, tidak ada yang gagal. Semua terrealisasi sempurna di pertemuan pagi hari ini. Dan ini menjadi sebuah catatan sejarah bagi anak-anak. Mereka pernah belajar Kristus di tempat ini dan itu menjadi akar, menjadi kekuatan yang akan bertumbuh dan berbuah dimanapun mereka akan Tuhan pakai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami terima rencana Engkau pagi hari ini atas anak-anak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah. Ya, baiklah. Bapak Ibu, mengawali awal tahun ini, tema yang diberikan pada saya adalah melangkah dalam terang Tuhan menuju tahun penuh harapan. Ya, melangkah dalam terang Tuhan menuju tahun yang penuh harapan. Ya, Bapak Ibu, memasuki tahun baru ini ada dua perasaan yang terjadi. Ya, yang pertama tentu sebagai anak Tuhan bersyukur kita akhirnya bisa melalui tahun 2025. Tetapi bersamaan dengan itu, terus tahun 2026 bagaimana ya? Nah itu nih. Oke, next nih ya. Jadi ada dua perasaan. Ya, satu sukacita, bersyukur, tetapi ada juga khawatir. Bagaimana ya tahun 2026? Gitu. Spot jantungnya bagaimana nih? Ya, berentikah atau makin kencang gitu. Ya, mungkin sebagian jemaat saudaraku ya datang betul dengan keyakinan sukacita, tetapi ada juga dengan wow, ada luka, ada kegagalan, ada kehilangan, pokoknya semua yang tidak baik. Ya. Dan tentu itu akan membuat satu pertanyaan. Bagaimana ya saya melangkah tahun 2026? Dan puji Tuhan, tema kita hari ini menjawab itu.
Nah ini ya menjawabnya, bagaimana kita bisa melangkah dalam terang Tuhan menuju harapan, menuju masa depan yang penuh harapan. Jadi apa kata firman Tuhan menjalani tahun 2026? Ini tidak asing lagi, Yesaya 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi berdasarkan ayat ini ada 4 pesan Tuhan bagaimana kita melangkah dan berdoa setiap kita betul-betul ini menginspirasi. Tahun 2026 saya pegangannya Yesaya 60 ayat 1, saya melangkah dengan kebenaran firman Tuhan Yesaya 60 ayat 1. Nah, saya mau bagikan ada 4 hal. Ya. Iya. Nah, saudaraku, ayat ini ditulis oleh Yesaya, ya mereka baru kembali dari pembuangan. Jadi mereka baru berhasil keluar dari masa kelam. Ya, lalu masuk mereka kembali ke tanah Kanaan, ya, tetapi bertanya, ya, tapi mau bagaimana? Semuanya hancur, ya, suasana baru, tapi ya, ibaratnya saya gambarkan, ibaratnya itu kayak di Aceh Tamiang sana, jadi selesai bencana, gitu, senang. Tetapi ya berikutnya itu, dia lihat semua, ya habis semua kan. Memulainya nggak gampang, gitu kira-kira. Lalu bertanya, lalu bagaimana selanjutnya? Nah mirip dengan kita tahun lama berlalu, ya puji Tuhan. Tetapi selanjutnya bagaimana? Nah ini nih firman Tuhan ini menjadi pegangan ya. Bangkitlah sebab terangmu datang. Jadi harapan bukan karena sekedar tahun baru, ya banyak orang kan biarlah tahun yang baru, new season gitu. Ya seolah-olah kalender itu berubah, lalu berubah nasib kita. Enggak, yang Tuhan mau itu menjadi satu momentum aja. Karena itu menjadi pergantian kalender biasa saja, nggak ada bedanya 1 Januari dengan 1 Februari, 1 April, 1 November bahkan sama aja pada dasarnya ya kan? Waktunya sama. Tetapi kenapa kok bisa menjadi harapan itu? Itu bisa kalau kita buat itu menjadi satu momentum. Ya. Apa arti membuat menjadi satu momentum? Ya banyak orang, ya PHK gitu misalnya, dia bisa buat itu tidak menjadi satu momentum. Ya dia cari kerja lagi. Tapi banyak orang ceritanya PHK gara-gara itu dia jadi pengusaha. Benar ya? Kenapa? Itu dibuatnya menjadi satu momentum. Dan banyak kisah luar biasa terjadi karena ada membuat satu peristiwa itu menjadi satu momentum. Menjadi satu titik balik. Nah Tuhan mau melalui tahun baru ya bukan sekedar kalender tetapi menjadi satu momentum, titik balik, mengalami pekerjaan Tuhan yang luar biasa, melihat terobosan-terobosan dalam hidup kita. Oke mungkin situasi keadaan kita ya begini-begini gitu, tetapi kalau kita buat momentum tahun baru ini menjadi satu momentum untuk mengalami pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan inginkan, bahwa kita bisa berjalan dalam terang Tuhan, menyongsong masa depan. Oke? Nah, ada 4, saudaraku ya. Yang pertama adalah kata yang dipakai selalu, dia bilang mulainya adalah bangkitlah. Bangkitlah. Itu artinya meninggalkan kondisi yang nyaman, yang sebelumnya, atau bahkan meninggalkan beban yang lama, saudaraku. Itulah maksud dari bangkitlah. Nah memang banyak orang, saudaraku, mengharapkan perubahan di tahun baru, tapi kalau dia hidupnya sama
dengan tahun yang lama nggak akan ada perubahan. Benar ya? Malah mungkin karena situasi makin susah, kalau kita mengerjakan hal yang sama dengan tahun-tahun yang lalu, maka kita akan dapat yang sama atau malah cenderung lebih rendah daripada tahun lalu. Ya. Saya dari dulu-dulu selalu dicekoi ya, karena saya orang sales dulu ya. Selalu saja oleh para motivator itu dikasih tahu ya, kalau kamu kerjakan hal yang sama sementara targetmu lebih banyak, saya pastikan kamu nggak mencapai target. Gitu ya. Jadi kita harus mencari sesuatu yang berbeda. Nah, kalau firman Tuhan berkata, bangkitlah. Sudahlah. Nah, banyak orang mengalami yang buruk di tahun yang lama, atau pahit hati, atau apapun, sudah selesai sudah ya. Berubahlah ya oleh pembaharuan budimu. Ya. Jadi kata bangkitlah menunjukkan ada tadinya yang jatuh, atau mungkin lelah, atau terikat dengan masa lalu. Nah, tahun baru adalah undangan Tuhan ya untuk bangkit dari semua kegagalan. Buat ini menjadi satu momentum. Ya, tahun ini saya tidak sama lagi. Yang perokok tidak merokok lagi. Yang biasanya bolong-bolong sak teduh tidak bolong lagi. Wah, gitu misalnya ya. Ya, kalau dengar firman Tuhan akan saya lakukan. Gak mau ngeyel-ngeyel lagi. Wah, gitu misalnya. Saya mau melayani Tuhan. Gitu. Ya, bangkitlah dari kepahitan, bangkit dari iman yang suam-suam kuku. Jadi panas atau dingin. Ya, saya senang sekali selalu berkata, ya saya kepada orang juga semangat karena mau menyemangati diri saya. Kata semangat itu berarti mengerjakan lebih daripada yang seharusnya. Ya, mari kita bersemangat. Ya, firman Tuhan katakan, mengapa kita harus bangkit ya? Melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Banyak orang saudaraku karena terikat dengan masa yang silam selalu lihat ke belakang. Ya, kalau di kendaraan kalau lihat spion terus ke belakang terus gitu, bisa-bisa tabrakan. Sekali-sekali boleh. Ya kan? Tetapi yang harus dia lihat selalu ke depan. Ke depan supaya dia bisa maju ya. Ya, ke belakang boleh sekali-sekali, tapi jangan lihat terus. Jangan selalu lihat ke belakang, nanti tabrakan. Ya. Ingatlah, lihatlah selalu di depan. Ratapan 3, 22-23 katakan, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ada satu orang, saya bicara sama dia, saudaraku, dia bilangin saya sudah terpuruk, saya begini, semua yang gak bagus. Lalu saya katakan, kamu datang kepada Tuhan. Tuhan itu tak berkesudahan kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap hari. Ya, lalu baru juga apalagi dalam tahun ini. Amin. Iya. Jadi yang pertama adalah bangkit. Nah, yang kedua, saudaraku, dia katakan menjadi teranglah. Ya, ini menjadi satu resolusi buat dalam diri kita, oh saya mau jadi terang. Ya, Alkitab katakan menjadi terang, menjadi garam gitu ya. Banyak orang resolusinya, coba lihat, perhatikan resolusi, bahkan ucapan selamat tahun baru pun, biarlah tahun ini menjadi tahun yang lebih baik, membuat engkau sehat, membuat engkau diberkati, membuat engkau sukacita, membuat engkau pokoknya untuk diri sendiri. Benar tidak? Tetapi Alkitab kita berkata menjadi teranglah. Arti menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Naik lebih tinggi lagi, saudaraku. Menjadi terang. Ya, menjadi terang. Jadi buat resolusi yang rohani. Karena memang firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah maka semuanya ditambahkan.
Nah, banyak orang konsentrasi pada dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri Tuhan bilangin, engkau sudah selesai, engkau sudah mati. Ya kan? Yang ada sekarang ada dalam hidupmu adalah hidup bersama Tuhan. Benar gak? Tapi seringkali anak Tuhan terjebak melihat dirinya terus. Melihat kekurangan dalam dirinya terus. Melihat kegagalannya. Padahal Yesus berkata, engkau sudah mati. Namun engkau hidup. Hidupmu sekarang, hidupmu bukan hidupmu lagi. Tetapi aku ada di dalammu. Hidupmu adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya untuk kita. Wow, itu luar biasa saudaraku. Kadang iblis menipu kita ya. Hidup kita ini terus saja pikirnya, wah saya kurang sehat lah, saya kok begini-beginilah, kerjaan saya kok begini-begini, uang saya begini-begini, anak saya begini. Semuanya melihat diri sendiri. Sehingga konsentrasi kita berdoa pun, Tuhan berkati aku, Tuhan sehatkan aku, semua aku. Nah, Tuhan mau kita bangkit. Ya, buat resolusi yang rohani saat ini. Lebih lagi dari itu. Ya. Bukan enggak perlu kita uang, bukan enggak perlu kita sehat. Ya, tentu itu perlu, tetapi ya jauh lebih perlu. Ya, Tuhan bilangin, ya kita enggak bisa hidup oleh karena roti saja. Ya, tapi oleh firman. Hidup ini bukan hanya soal uang, tapi soal hidup itu lebih penting dari segala sesuatu. Ya. Jadi buatlah resolusi kita, hidup benar. Saya mau jadi orang benar. Wow, daripada saya mau berhasil. Kalau kita benar, berhasil akan menjadi otomatis, ya kan? Saya mau jadi berkat. Kalau kita jadi berkat, otomatis diberkati. Dan memang seringkali salah saudaraku, logikanya banyak yang banyak orang memang membuat seperti rohani itu ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, sebenarnya itu logika yang lebih rendah. Tapi yang alamiah adalah orang itu menjadi berkat dulu baru diberkati. Sebab hukum alamiahnya adalah menabur dulu baru menuai. Halo? Benar gak? Iya. Kita karyawan aja kerja dulu baru digaji, ya kan? Gak mungkin saya digaji dulu baru. Nah, tapi banyak orang pengennya ya dibayar dulu baru dikerjakan. Nah, tetapi yang benar itu harusnya kerja dulu baru dibayar. Menanam dulu baru menabur. Ya, benar gak? Halo? Menabur dulu baru menuai. Iya. Jadi mari kita membuat ya tahun baru ini diisi dengan resolusi yang jauh lebih baik daripada itu, lebih dalam. Ya, karena Matius 5:16 katakan, biarlah terangmu bercahaya di depan orang. Ya, pelita tidak ditaruh di bawah gantang, tapi ditaruhnya di kaki Dian. Ya, kota ya yang di atas bukit tidak mungkin tidak kelihatan, katanya. Ya. Jadi mari buat resolusi kita hidup benar, bukan sekedar berhasil, menjadi berkat, bukan hanya diberkati. Tapi resolusinya lagi adalah bersinar di tengah dunia yang gelap. Menjadi garam di situasi gak ada rasa. Iya kan? Iya. Banyak orang kan bilangin, ya semua melakukannya, kan gitu. Kenapa kamu begini? Ya semua orang begitu. Nah, mari kita tidak seperti itu.
Meskipun semua orang begitu, saya tidak. Gitu. Mari kita membuat satu resolusi yang jauh lebih mulia, jadi rohani, yang rohani. Nah, itu tahap kedua, melangkah dalam terang Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara. Wah, ini yang ketiga adalah ayatnya katakan sebab terangmu datang. Nah, ini artinya terangnya bukan dari diri kita sendiri. Ya, Tuhan tidak berkata ciptakan terang, tetapi Dia katakan terangmu datang. Karena terang yang kita miliki bukan sumbernya dari diri kita sendiri, tetapi sumbernya dari Tuhan, ya, dari Kristus. Jadi Kristus adalah pusat kita, adalah fokus kita, teladan kita. Ya, yang kita mau tuju adalah Kristus. Karena memang firman Tuhan katakan terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia, itu merujuk kepada Yesus. Dan Dia berkata, akulah terang dunia. Ya, jadi mari kita berfokus kepada Tuhan. Bersungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Fokuslah bagaimana memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Itulah arah hidup kita. Ya. Banyak orang, saudaraku, anak-anak Tuhan, ya melayani, tapi ternyata fokusnya adalah bukan kepada Kristus. Ya. Kemarin saya nonton film, saudaraku, ya, film rohani sekali ini, ya. Jadi ada pembunuhan di gereja. Ya, kenapa? Karena pastornya udah namanya pastor, tetapi karena ada informasi mengenai permata, ya, permatanya besar. Jadi sebelumnya pendetanya dibunuh gara-gara anaknya anaknya minta supaya permatanya untuk dia. Dia dibunuh, tapi pastornya ini simpan. Nah, jadi panjang urusannya, saudaraku. Dan di situ tergambar ada banyak ternyata, ya, termasuk pastornya, ya, kalau soal uang, nah, karena fokusnya bukan untuk Tuhan. Nah, ada pastor yang baru datang, nah dia yang berfokus kepada Tuhan. Ya, tetapi sampai dia dituduh, dia yang membunuh pastor yang lama. Karena dia bilangin, saya akan bela gereja ini apapun bayarannya. Tapi kata-kata itu sampai dipakai oleh polisi untuk menduga dialah yang membunuh pastor yang lama. Ya. Nah, yang saya dapatkan adalah, maksud saya adalah ada banyak, ya, bukan hanya jemaat, bahkan hamba Tuhan sekalipun, ya, fokusnya bisa salah. Mari kita perbaiki fokus kita dalam melangkah tahun 2006 ini. Dalam melakukan apapun. Ya, kalau fokus kita yang lain, ya bisa-bisa kita jadi akhirnya lari dari pekerjaan Tuhan. Ya, ada satu cerita, ya saudaraku, ya. Ada seorang anak, dia berkata, "Ma, aku tidak mau berikut gereja lagi." Ya. Kenapa? Gereja adalah kumpulan orang munafik. Gitu. Kalau di gereja kelihatan bagus, di luar enggak. Lalu masakan di gereja juga, Pak Pendeta khotbah, ada sibuk main HP, main ini, enggak didengarkan pendetanya. Tapi kelihatan kayak orang-orang suci, bagus-bagus. Gitu. Ngomongin orang, banyak kan gosip, banyak yang sakit hati. Gitu. Jadi saya enggak mau ke gereja lagi. Nah, orang tuanya bilangin, sudah nak, boleh kamu tidak ikut bergereja lagi. Sekarang hanya satu permintaan. Setelah ini kamu lakukan, baru kamu boleh
tidak bergereja lagi. Nah, kalau kamu masuk gereja, tolong bawa gelas ini. Isi airnya. Dan jangan sampai tumpah. Jadi dia bergerejalah dan dia karena dia pengen juga berhenti tidak bergereja lagi, jadi dia jagalah terus air dalam gelas ini tidak tumpah. Nah, habis ibadah orang tuanya tanya, "Nak, tadi kamu lihat gak ada orang-orang munafik di gereja?" Enggak. Kamu lihat gak ada orang-orang yang main HP ketika pendeta berkhotbah? Enggak. Bagaimana saya bisa melihat? Saya harus fokus pada gelas ini. Nah, baru orang tuanya bilang, nah itulah kalau kamu mau ke gereja, fokuslah pada Tuhan. Nah, banyak orang begitu, saudara. Kalau fokusnya jadi ke yang lain-lain, dia tidak dapat berkat yang sesungguhnya. Akhirnya dia bisa lari dari imannya. Oleh karenanya mari kita buat tahun ini saya mau melangkah dalam terang Tuhan, fokus kepada Kristus. Amin. Iya. Karena kalau kita fokus pada Kristus, setiap kita akan memberikan kontribusi yang terbaik dan kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa juga, ya. Tahun baru tanpa Kristus pasti akan gelap. Iya. Mari kita fokus pada Tuhan saja. Isilah tahun ini dengan mencari kerajaannya. Fokus kepada Tuhan kita. Amin. Ya, karena kalau melihat saya hamba Tuhan juga bisa kecewa. Ya, karena bisa saja saya gagal, ya kan. Nanti kecewa. Ya. Mari kita semua fokus, teladan kita adalah Kristus. Yang keempat, saudaraku. Nah, ini berkat janji Tuhan bahwa setelah kita bangkit, kita menjadi terang, lalu terang Tuhan terbit atas kita. Dia katakan, kemuliaan Tuhan, ya, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ini adalah jaminan masa depan kita. Ya, jaminan bahwa di dalam Tuhan ada keselamatan, ada berkat, ada sukacita, dan seterusnya, saudaraku. Dan itu tentu kita pegang dengan iman. Ya. Tuhan tidak menjanjikan tahun tanpa masalah, tetapi yang Dia janjikan adalah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan bersama kita, nggak ada yang sukar, saudaraku. Ya. Dan kemuliaan Tuhan akan hidup kita, ya. Karena Yeremia 29 ayat 11 katakan, rancanganku bukanlah rancangan untuk mencelakakan, tetapi damai sejahtera untuk membawa pada masa depan yang penuh harapan. Ini pegang, saudaraku. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang buruk pada kita. Dia mau rancangannya masa depan yang penuh harapan. Kalau Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ya. Allah bahkan bekerja, turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia bukan hanya merancang masa depan kita, tetapi dia juga turut mengerjakan. Apa enggak pasti, saudaraku? Ya. Ada orang cuman perencana aja, aku cuman merencanakan aja. Ya. Lalu dia bilang ini, selanjutnya kayak membangun bangunan, saudaraku, orang arsitek merencanakan, gambarnya begini. Tapi selanjutnya orang sipilnya yang ngerjakan. Ya kan? Nah kalau ini enggak, Tuhan kita itu Dia merancangnya dan Dia yang mengerjakannya. Apa enggak jadi, saudaraku? Jadi. Nah, saudaraku, saya mau akhiri dengan kesaksian, ya. Saudaraku, ya saya selama tahun 2020
sebenarnya saya menghadapi banyak masalah ya. Masalahnya masalah uang, masalah kerjaan gitu ya, belum jemaat, keluarga, banyak sekali. Ya, dan doa saya adalah semuanya bisa berjalan. Kadang berdoanya adalah supaya masalahnya diangkat oleh Tuhan, ya kan? Dan itu manusiawi ya. Kita kalau menghadapi masalah, seringnya Tuhan, tolonglah supaya masalah ini berhenti. Gitu. Tetapi kadang yang banyak hal pengalaman saya adalah dia menolong saya menghadapi masalah itu. Saya tetap saja menghadapi masalahnya dan dia memberi kekuatan pada saya ya. Dalam pekerjaan saya misalnya, saya harus katakan saya takut sekali karena ini bagaimana ya, klien-klien ini saingan saya bukan hanya misalnya pesaing dari agen atau asuransi, bukan saudaraku. Tapi yang kuat-kuat begini nih, saya banyak cover perusahaan-perusahaan di mana dia harus mencari bank. Nah kalau ikut bank, kredit, asuransinya ikut bank. Nah ini. Jadi kita nggak bisa berdaya apa-apa. Kayaknya kayak teori apapun nggak bisa saudaraku. Ya. Jadi bisa hilang tuh nasabah itu. Ya, karena dia pindah karena bank. Ya. Jadi saya berdoa gimana ya caranya ya? Coba saudaraku. Pusing 7 keliling. Ya. Tetapi lalu selalu yang dihadapkan kadang ada orang saudaraku ya karena kasihan dia ya saya tolong. Kena musibah, kebakaran ya saya tolong gitu. Ya. Nah, lalu dia bilang misalnya, Pak, saya mau ucapkan terima kasih. Bagaimana caranya? Ya sudahlah. Saya kan enggak enak dia kena musibah, masa kita minta uang gitu. Ya kayaknya pendetanya di mana gitu. Ya kan? Iya. Jadi saya selalu bilang enggak usah Pak, gratis. Kecuali saya memerlukan biaya, ya saya tagih Bapak biayanya. Saya tolong aja gitu. Akhirnya saya hanya bilang, kalau Bapak merasa tertolong, bilang sama teman-temannya supaya ikut asuransi melalui saya. Disitulah saya dapat gitu. Nah saya kadang nggak menduga-duga, gitu saudaraku ya. Saya ada di telepon orang, Pak saya mau butuh asuransi, tolong diasuransikan ini gitu ya. Bapak kenal saya dari mana? Oh dari Sianu Pak, ya itu klien-klien yang ditolong gitu. Itulah yang menyelamatkan saya. Saya percaya dan saya seringkali kalau di seminar gitu agen-agen saya kasih tahu, banyak orang bilangin ya, kalau nggak ada duitnya ngapain dikerjakan? Benar gak saudaraku? Ya tapi karena saya hamba Tuhan, kebetulan kan saya ini melayani, saya bukan dibayar. Saya percaya kita dibayar oleh Tuhan, benar gak? Iya. Saya sebenarnya gak mau bilang pada orang sebenarnya, oh saya gak dibayar loh kalau melayani itu. Kepada orang dunia saya bilang begitu. Tapi kalau sama anak Tuhan, saya gak bilang gak dibayar. Kenapa? Karena saya ini mengerjakan seperti untuk Tuhan, kata firman Tuhan, dari Tuhanlah mendapat upahnya. Jadi bagi saudara-saudara melayani Tuhan gitu, mungkin gak dapat PK, tapi saya percaya dapat PK dari Tuhan. Ya. Dan saya melihat itu, ya Tuhan mencukupkan semuanya. Saya bisa melalui ya yang namanya perpuluhan, persembahan khusus, ya banyak itu kebutuhan kita saudaraku ya. Ya saya harus katakan, ya ini kita ini sejak pandemi, keuangan gereja kita belum pulih. Banyakan minus. Ya. Jadi kadang kita kayak hamba Tuhan kemarin itu belum bisa mendapat THR. Nah coba, nggak bisa dapat THR ya. Kenapa? Karena nggak ada uangnya.
Tiap akhir bulan orang keuangan kasih tahu pada saya, Pak, walaupun udah Pak Mora sebenarnya yang bagian keuangannya, tapi kalau kurang baru datang pada saya itu. Pak Oscar, ini bagaimana ya? Mau bayar gaji, uangnya nggak ada. Nah itu. Jadi gaji karyawan, biaya operasional gereja kita itu ya sejak pandemi itu nggak pulih-pulih amat. Ya. Jadi saya bertekad, saudaraku. Saya bilang sama Tuhan, ya sudah Tuhan, ya tetap harus jalan. Gak mungkin pegawai gereja gak dapat gaji, ya kan? Iya. Jadi saya bukan hanya kasih persembahan persepuluhan, persembahan khusus, termasuk juga kekurangan gaji. Jadi gitu. Tapi saya lihat pertolongan Tuhan. Iya. Dan saya yakini semua itu ya karena kemurahan Tuhan, ya kan? Bisa aja jalan terus, saudaraku. Berjalan teruslah gereja kita ini operasionalnya tetap bisa jalan. Ya? Jadi bukan karena kadang kuat dan gagah, tapi semata-mata betul-betul kalau kita ikuti jalan Tuhan, terang Tuhan, janji Tuhan pasti digenapi. Dia mencukupkan semua yang kita butuhkan. Jadi mari Bapak Ibu, ya, saya memang selalu saya apakan dalam diri saya berjalan bersama Tuhan. Saya berjalan dalam terang Tuhan. Saya harus resolusinya jauh lebih baik, bukan hanya untuk diri saya, gitu ya. Ya. Sampai sekarang misalnya TK kita itu ya gajinya masih gaji gurunya, ya uang sekolah TK-nya itu hanya bisa membiayai operasionalnya, coba. Jadi gaji gurunya masih tetap dari kita. Nah ini kalau Ivon mungkin tahu juga itu ya. Sampai sekarang. Dan tetapi Tuhan selalu ada untuk kita, ya kan? Dia bisa menjalankan semua operasionalnya dengan baik. Itu semua, ya saya harus katakan, semua karena kebaikan Tuhan. Saya percaya apa yang baik pasti Tuhan teruskan, ya kan? Nggak akan dibuatnya kita dipermalukan. Nah, gini. Dan pengalaman saya mengikut Tuhan, ya sudah 30 tahun menjadi hamba Tuhan ini, dan saya terus melihat pekerjaan Tuhan. Oleh karenanya mari kita isi tahun 2026 ini ya tadi dengan satu, bangkit. Jangan mau sama, ya bergairahlah di dalam Tuhan, bersemangatlah di dalam Tuhan. Ya, jangan mau kondisimu yang lama mengikat engkau, membuat engkau jadi susah bergerak, enggak. Bangkitlah. Lalu yang kedua adalah menjadi terang. Buat resolusimu bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, memang perlu untuk diri sendiri ini, tetapi jangan berfokus hanya pada diri sendiri. Jadilah berkat. Apa ya yang mau saya buat ya? Bagi jemaat Tuhan, bagi keluargaku, bagi orang tuaku, apa ya yang mau saya buat ya? Gitu. Selalulah berpikir demikian, betapapun kita susah. Coba misalnya ada janda miskin, saudaraku, bisa memberi persembahan hanya 2 peser duit. Gitu. Kenapa dia mau mempersembahkan itu? Dia mau hidupnya berguna, ya kan? Walaupun dia cuman janda miskin. Dan Tuhan memuji dia. Nah saya percaya karena enggak dituliskan aja cerita selanjutnya, ya kan? Kalau cerita selanjutnya dia akan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan.
Sebab ada contohnya, janda di Sarfat memberikan hanya tinggal tepung dan minyak yang kalau dimasak sudah habis semua, nggak ada lagi. Tetapi Allah memelihara hidupnya, ya kan? Ya. Karena yang Tuhan mau dalam hidup ini adalah kita mulai keluar dari diri kita sendiri, lalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga tadi adalah buatlah Kristus menjadi pusat hidupmu. Itulah yang menjadi fokus hidup kita. Jangan lihat yang lain. Sebab yang lain bisa membuat kita kecewa, saudaraku ya. Bisa kecewa dengan keadaan, kecewa dengan Jokowi, kecewa dengan iya kan? Benar enggak saudaraku? Kita bangga-banggakan sesuatu bisa kecewa. Ya. Kecewa nanti bisa kecewa dengan wali kota, gubernur, kecewa dengan Pak RT sekalian. Nah, yang repot kecewa sama istri, kecewa sama suami. Ya. Bisa saudaraku, tapi fokuslah kepada Tuhan. Berfokuslah, lihatlah pekerjaan Tuhan. Dan yang terakhir, berimanlah. Percayalah bahwa di dalam Tuhan ada masa depan. Percayalah bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dia tidak tidur. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Memang dia tidak menjanjikan tanpa masalah, tetapi dia berjanji, aku ada untukmu. Aku berjanji membuat engkau masa depanmu penuh harapan. Percaya itu saudaraku, Tuhan bisa pulihkan kita. Tidak ada kata terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Yes, Tuhan. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab. Yes, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Yes Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau
Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah tahun ini menjadi momentum tahun perubahan dalam hidup kita. Kita boleh melangkah dengan penuh keyakinan bahwa kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita melangkah dalam terang Tuhan, menyongsong janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Saya mau undang kita semuanya boleh datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Mari kita taruh tangan kita di dada kita. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan berkata, berjanji, Tuhan, aku mau berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Aku mau bangkit. Aku mau buat resolusiku berbeda Tuhan. Harus lebih dalam, menjadi garam, menjadi berkat. Ada banyak orang boleh datang kepada Tuhan melalui hidupku. Melalui apa yang aku kerjakan. Melalui kata-kataku. Aku mengajak orang datang kepada Tuhan. Karena aku percaya Tuhan. Kalau aku konsen terhadap apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Semua masalahku Tuhan. Selesai Tuhan di dalam Engkau. Sebab hidupku Tuhan tersembunyi. Sebab hidupku Tuhan, aku sudah mati Tuhan. Yang hidup sekarang adalah hidup oleh iman Tuhan. Engkau yang ada dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari buat aku terus fokus. Fokus Tuhan kepada Engkau. Fokus pada pekerjaan-Mu. Fokus kepada kebenaran firman-Mu Tuhan. Aku mau tinggal dalam kebenaran firman-Mu. Aku mau tinggal dalam kerajaan-Mu Tuhan. Kami mau fokus kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan. Janji-Mu Tuhan pasti akan digenapi. Kami percaya Tuhan. Engkau tidak menyayangkan nyawa-Mu sendiri Tuhan. Bagaimana mungkin Engkau tidak mengaruniakan segala sesuatu bagi kami. Engkau sangat mengasihi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa sekalipun Tuhan, Engkau mati bagi kami. Kami mau berjanji Tuhan, berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami buang semua kepahitan. Kami buang semua ketidakenakan. Kami buang semua kegagalan. Kami buang semua yang tidak baik Tuhan. Kami mengundang semua yang baik itu Tuhan. Pikiran-pikiran yang positif Tuhan. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar itu Tuhan. Itu yang memenuhi kehidupan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Kami tidak sama lagi. Kami mau buat Tuhan tahun ini menjadi momentum Tuhan. Melihat pekerjaan Tuhan yang besar, yang dahsyat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Berkati Tuhan saudara-saudaraku ini. Urapi Tuhan setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Yesus. Diurapilah Tuhan di dalam nama Yesus. Diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Untuk mengerjakan pekerjaan-Mu yang dahsyat itu. Untuk melangkah dalam terang Tuhan itu Tuhan. Tahun 2026 kami raih kemenangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Kita akan masuk ke dalam perjamuan, saudaraku. Ya. Saudaraku yang belum memiliki roti dan anggur boleh mengangkat tangan supaya Aser boleh melihatnya untuk memberikan. Baik. Ya, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Saudaraku mungkin bisa membaca juga ada ayat-ayat di dalamnya. Ya, setiap kita boleh membacanya sebelum kita makan.
Ayat untuk saya adalah janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Oh ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9. Mari kita terus berbuat baik. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih. Memulai tahun yang baru ini Tuhan, kami diingatkan oleh kasih-Mu yang besar. Kami diingatkan Tuhan bahwa Engkau sudah menyerahkan hidup-Mu bagi kami. Dan Engkau berkata Tuhan, inilah tubuhku yang diserahkan. Terima kasih Tuhan. Biar kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau sudah mengorbankan segalanya untuk kami. Sehingga kami boleh bangkit, kami boleh berjalan dalam terang-Mu Tuhan. Kami boleh meraih kemenangan demi kemenangan. Berkati roti ini Tuhan. Berkati Tuhan. Semua berkat-Mu boleh terjadi atas hidup kami. Karena Engkau juga berkata, kami adalah bagian dari tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah roti ini dalam nama Yesus. Mari kita makan saudaraku. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Lalu Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Melalui perjamuan ini Tuhan, kami terus diingatkan bahwa janji-Mu ya dan amin ya Tuhan. Kau pasti Tuhan membawa hidup kami Tuhan. Kalau kami berserah kepadamu Tuhan, kalau Engkau yang mengambil hidup kami Tuhan, Kau pasti membawa kami Tuhan ke jalan Tuhan, damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh harapan. Kau selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Tuhan anggur ini. Ketika kami minum anggur ini Tuhan, kami terus berjalan dalam janji-janji-Mu Tuhan. Kami terus Tuhan mengasihi satu dengan yang lain Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati anggur ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mari kita minum saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan jadi Tuhan. Kami boleh terus mengingat akan Engkau, mengingat perbuatan-Mu, mengingat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk saudaraku. Pak Oscar yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui Pak Oscar. Kiranya Engkau memberkati Pak Oscar dan keluarganya, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, Engkau berkati setiap langkah hidupnya Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin Pak Oscar dan juga keluarga Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akan mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan persembahan yang kami kumpulkan Tuhan dapat dikelola Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus
Yesus, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu bisa mempersiapkan persembahannya. Petugas akan mengedarkan persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan melalui transfer, bisa melalui ke rekening BCA 4091755755 atas nama GKKD Revival Semarang. Mari kita mau mengumpulkan persembahan kita dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Bagi jemaat yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk bagi berdiri. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin, haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Doa berkat akan dipimpin oleh Pak Oscar. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan yang bersama kami. Dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Kami
Kami yakin sepenuhnya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami pasti Tuhan meraih kemenangan demi kemenangan. Kami tidak takut, kami tidak khawatir Tuhan menjalani tahun 2026. Kami jalani dengan iman percaya kami Tuhan. Bahwa Allah kami memiliki Allah yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk tahun 2026 ini. Biarlah Tuhan kota kami ini Tuhan, lingkungan di sekitar kami ini Tuhan, bahkan Jawa Tengah, Indonesia Tuhan, terus dibawa lebih condong hatinya kepadamu Tuhan. Bawa banyak orang Tuhan datang untuk menyembah Engkau Tuhan melalui hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan di tempat ini. Pakai Tuhan setiap umat-Mu Tuhan di kota ini, di Jawa Tengah, bahkan di Indonesia ini Tuhan. Bergandengan tangan bersama-sama Tuhan, mempersembahkan Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati Ibu Wali Kota, berkati Bapak Gubernur, berkati Tuhan Bapak Presiden Tuhan dalam memimpin pemerintahan kami Tuhan. Dunia sedang begitu banyak perubahan Tuhan, ada perang Tuhan di mana-mana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, damai-Mu Tuhan turun Tuhan, hikmat-Mu turun atas pemerintahan kami Tuhan. Sedemikian Tuhan sehingga mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Terlebih buat mereka takut akan Engkau Tuhan. Jamah hatinya Tuhan. Jamah Tuhan, kunjungi setiap mereka Tuhan. Biar takut akan Tuhan menguasai mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Berjalanlah dalam terang Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati hidupmu, dibawanya hidupmu menyongsong masa depan yang penuh harapan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi keluargamu, bagi pekerjaanmu, bagi anak-anakmu, bagi apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kita berkata, amin.